Ketemu lagi dengan kami di sini podcast main bola. Sekarang kita ada di CEC Mini Soccer, ya Mi ya. Iya betul. Ya jadi kita kembali lagi di sini. Tadi sudah bahas PSS sama Mas Oprong. Sekarang kalau ada Fahmi, pasti kita bahasnya tentang PSM Mi ya. Betul. Nah ini agak beda karena kita hanya berdua. Tadi mau ngajak Kopong kena mental, ya, kalah bagus dibanding Fahmi mungkin, ya toh. Dan Bahana absen karena habis kena keseripahan atau musibah, ya, ada yang meninggal di keluarganya. Jadi izin dulu sementara, dan kita juga tim podcast main bola Rada Jogja ini juga ikut mengucapkan bela sungkawa. Nah, semoga yang ditinggalkan juga tabah gitu. Amin. Oke Mi, apa kabar? Sehat. Ini kurang berapa hari nih lawan PSM? Lawan Persik. Kediri. Hamin 2. Hamin 2 ya. Main hari Jumat dan kita sekarang take hari Rabu. Hari Rabu. Tetap main siang ya, main sore. Main sore, kick off setengah 4 sore. Setengah 4 sore di Stadion Sultan Agung Bantul. Kembali. Gimana Mi kondisi tim secara umum gimana ini? Oke, secara umum atau secara komprehensif saya mungkin tidak bisa mengulas banyak dari sudut pandang atau dari pemaparannya pelatih Jadwal Van Gastel, karena untuk minggu ini atau jelang laga melawan Persik Kediri, PSM tidak membuka sesi wawancara terbuka ya? Iya, latihan terbuka yang bisa dihadiri media. Kalau dari statementnya, saya lewat media officer tuh menyampaikan Van Gastel menganggap jeda pertandingannya cukup singkat, jadi nanti wawancara pada saat preskon H-1 pertandingan saja. Pas official training ya, Iya. OT gitu kan. Iya, karena kan laga lawan Dewa pekan lalu tuh hari Rabu, terus sekarang baru akan main lagi hari Jumat. Jadi sebenarnya spare waktunya Mepet banget ya. ya lumayan mepet lah bisa dibilang. Dan JP menilai bahwa nggak usah ada sesi latihan terbuka yang dihadiri media. Tapi saya dapat konfirmasi dari kapten tim Reva Agyatama melalui telepon. Iya. Kemarin saya telepon Reva, terus ya menanyakan kondisi tim seperti apa, persiapannya sejauh mana, dan dia bilang tim saat ini dalam tren dan situasi yang positif karena setelah minggu lalu mendapat kemenangan perdana di laga kandang, motivasinya semakin tinggi untuk bisa kembali memenangkan pertandingan. Di samping itu persiapan juga sudah cukup komprehensif, dalam arti semua aspek sudah dimaksimalkan, fisik, teknik, taktikal, sampai mental pemain juga sudah dimaksimalkan dengan cukup bagus. Di samping itu sebenarnya saya masih nunggu Yusaku ini, Pak. Kenapa Yusaku? Jadi sebenarnya kemarin mau wawancara sama Yusaku, Iya. terus dia sebenarnya sudah berkenan melalui telepon. Dia bilang mungkin setelah gym gitu kan. Iya. Terus ternyata karena ada satu dan lain hal dia nggak bisa karena harus menjemput keluarganya di Bandara. Oh berarti keluarganya Yusaku udah datang sini Mi? Iya. Istrinya atau Kayaknya ibunya? belum nikah sih. Mungkin Ibunya ya? mungkin ya keluarga ini. Keluarga Tapi besarnya ya? setahu saya Yusaku Yamadera belum nikah, dan hari ini tadi sih katanya dia mau telepon, tapi sampai kita take podcast ini memang belum ada follow up lagi. Jadi saya juga belum bisa update dari POV-nya Yusaku soal persiapan tim sejauh mana. Tapi ya secara garis besar tadi yang disampaikan Reva Adi, mungkin saya bisa menilai itu sebagai representasi timnya. Ya, karena anak kapten itu. kapten, betul. Tim sudah cukup bagus dan dengan motivasi tinggi, walaupun aku sempat nanya juga waktu pramusim kan PSM sempat uji coba lawan Kediri dan hasilnya kalah 2-0. Kalah 2-0 waktu itu ya? Ya, tapi Reva dengan optimisme bilang bahwa itu tidak menjadi patokan, karena toh kalau kita berkaca lawan Bali United, PSM juga kalah 6-0. Iya betul. Tapi pada saat liga resmi malah menang 3-1. Nah, optimismenya tinggi untuk menatap laga besok. Apalagi kembali main di home 2 kali beruntun. Tren yang mau dijaga kemenangannya sebelum nanti kembali menghadapi laga away. Mungkin secara garis besar itu dulu, dan ya ini kita sistemnya berarti saling host, saling jadi Saling narasumber ngomong, gitu ya. iya. udah, Hostnya nggak ada. Ya mungkin sejauh ini update-nya berkali itu dulu Pak. Nanti kalau ada tambahan saling. Jadi ini dari statistik ya Mi ya. Iya. Dari statistik yang saya dapat, entah betul apa enggak, tapi ini boleh nanti dicek juga ya. Kalau misalnya salah berarti ya sumber saya yang agak salah. Oke, soal apa? Jadi 5 pertandingan PSM terakhir ini jadi
tim ini Persik dan PSIM Ya. itu baru pernah bertemu ya, head to head Oke. di Liga Resmi. Indonesia. Di Liga Kompetisi resmi Indonesia ya, atau- kompetisi resmi Liga Indonesia itu 4 kali. Oke. Itu sejak tahun 2013. Oh ya, oke. Dan PSIM tidak pernah memenangkan pertandingan menghadapi Persik Oh, oke, dalam menarik. sejarahnya, gitu kan. Termasuk di pramusim kemarin. Termasuk di pramusim kemarin. Iya. Tapi ini kan sejarah ya. Iya. Kondisi masa lalu tidak bisa Dijadikan menggambarkan patokan, ya. kondisi masa kini kan. Iya. Karena semuanya sudah berubah. Betul. Ya kan, dan yang menarik ini secara apa, secara head to head itu Persik itu mencetak 9 gol, sementara PSIM itu hanya mencetak 1 gol. 1 gol. 1 gol dalam 4 Empat pertandingan di pertandingan resmi ya, Oke. sejak tahun 2013. 2013. Oke. Karena dua tim ini kan setelah ada beberapa fase saat mereka itu berbeda kasta. Iya. Ya Persik lebih dulu naik ke Liga 1 selama beberapa tahun terakhir. Ya, dan di 2013 kan Persik memang sedang prime-nya lah di situ iya, ya. iya. Di situ masih ada ya, mungkin kalau nggak salah Budi Sudarsono atau Christian Gonzalez masih ada di situ, dan tim ini memang tim langganan juara waktu itu, 2 kali juara kan waktu itu. Nah, tapi yang apa namanya? Tapi data ini kan ya hanya sekedar kalau kita nulis berita kan ibaratnya seperti bumbu saja. Iya, kan. iya, betul. Bumbu saja Mi. Jadi kondisi sekarang berbeda, dan Iya, setuju. terakhir Om Kim Sui Kim Sui Iya. pelatihnya Persik itu dari Malaysia. ini justru malah menyoroti bahwa PSIM sekarang kondisinya lebih bagus dibanding Pramusim atau Persik sendiri. Oh, secara keseluruhan. secara keseluruhan di musim ini loh, di Iya, iya. pertandingan resmi ini, di kompetisi resmi. Karena apa? Dilihat dari klasemen, posisi PSIM jauh lebih Iya. tinggi dibanding Persik. Posisi PSM saat ini di peringkat ke-6, Persik di 11. 11. Nah, ini kan gapnya Iya. memang agak lebar. Iya. Ini berarti kan apa namanya, data musim lalu, sejarah musim lalu itu nggak benar-benar menggambarkan Peta kejadian masa kekuatan. kini Iya, ya, betul. peta kekuasaan sekarang ini. Dan yang menarik menghadapi PSIM besok, Persik ini cukup mewaspadai agresivitas dan kolektivitas bermain dari PSIM. Iya. Menurut Ong Kim Sui ini, gaya bermainnya PSIM ini memang sangat agresif, Iya. terutama di lini depan dan lini tengah. Oke. Dan mereka juga punya ke dalam apa namanya, pertahanan yang cukup bagus. Gaya permainan PSIM itu menurut dia ini sudah sangat tergambar dan sudah sangat terstruktur rapi gitu. Iya. Ini menurut saya ya nggak berlebihan, karena PSIM ini mungkin salah satu tim dari sedikit tim yang ada di Liga Indonesia yang punya pola permainan yang terstruktur. Oh, gitu iya, kan. iya. Meskipun ya terstrukturnya ini ya ala Liga Indonesia. Kita jangan membandingkan dengan Eropa Iya, iya, atau dunia lah. Ini masih jauh di atas itu. Tapi secara mini terstrukturnya PSIM ini sudah tergambar. Oke. Dan ini dibaca oleh Om Kim Sui gitu kan. Dan dia menginstruksikan saat menghadapi PSIM besok, pemain-pemainnya itu harus bermain rapat. Oke. Jangan meninggalkan lubang Lubang, atau iya, iya. celah di semua lini, terutama di lini tengah. Karena PSIM ini menurut dia bisa bermain dalam ruang-ruang yang Sempit gitu ya? sempit itu, dan kalau mereka dikasih kesempatan agak longgar, baik di lini tengah atau di lini belakang, PSIM akan sangat berbahaya. Iya, Ini iya. menurut Om Kim Sui ini. OKS aja sebutnya, OKS gitu kan. Coach Ong gitu. Iya, tapi saya sempat baca ini juga sih Pak, sebelum kita tag ini tadi, salah satu kanal berita lah yang menyatakan soal statementnya coach Persik ini, OKS, bahwa dia ya punya ambisi untuk meraih poin di Jogja, karena 2 laga sebelum ini kan Persik meraih hasil yang kurang maksimal. Kalah 2-0 dari Borneo, terus sebelumnya laga kandang melawan PSM Makassar imbang 1-1. Jadi bisa dibilang
ya ini pertaruhan mereka juga untuk bisa memperbaiki posisi di klasemen. Karena jarak antar tim juga sebenarnya selisihnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ini PSIM kalau menang mereka bisa merangsek ke Posisi 3. posisi ketiga gitu kan. Dan bahkan posisi kedua loh Mi. Mungkin. Karena 18 Ya. 18 poin loh. Ya, kalau menang dapat 18. 18 poin. Nah, sementara tim yang runner up itu kan 17. Iya. Ya kan apa namanya? Siapa namanya? Persija kalau nggak Iya, salah 17 poin ya. betul. Nah, cuma ada beberapa tim yang memang masih menyisakan satu pertandingan kayak ya. Persib Bandung, Persebaya. Persebaya, bahkan Persik ini 2 pertandingan kalau nggak salah. Borneo. Iya, Borneo. Borneo itu ada 2 pertandingan atau satu pertandingan Satu pertandingan juga. sisa ya Iya. yang mereka belum mainkan Dan itu. sejauh ini Borneo masih clean sheet di posisi pertama, 8 kali kemenangan beruntun. Jadi memang ini mungkin musimnya Borneo lah ya. Kita nggak bicara masalah kan PSIM nggak bicara masalah juara atau Ya, bertahan dengan nyaman targetnya. bertahannya dengan nyaman. Dan saya pikir Realistis. apa yang dikatakan OKS itu ya masuk akal karena di 2 pertandingan terakhir mereka hanya dapat 1 poin Iya. kan? Seri menghadapi PSM PSM Makassar yang PSM Makassar waktu itu juga bermain 10 pemain kalau nggak salah. 10 pemain karena ada kartu merah 1 Iya. kan, dan goyang maksudnya belum ada pelatih definitif waktu itu kan, Oh iya betul. karena betul. Bernardo Tavares ini kan Iya. sudah dilepas dan baru Gantinya tadi baru di-announce, betul. baru diumumkan tadi mereka dapat pelatih dari Ceko Iya betul. ya kan, yang pernah melatih Penang FC. Oh, sempat di Malaysia. Sempat di Malaysia ya, menarik jadi sebenarnya. Ceko rasa Asia Tenggara juga gitu kan, jadi bukan Ceko yang 100% mereka. Saya tahu kalau baru di-announce, tapi saya nggak tahu CV-nya dia. Ya itu salah satu terakhir dia melatih di Penang Mi. Dan lain dengan Van Hastel ya, kalau Van Hastel ini CV-nya kan memang fresh from Europe kan, betul. dia baru pertama kali ngelatih di Liga Indonesia. Iya. Dan adaptasinya dia menurut saya sangat luar biasa sejauh ini. Iya. Timnya juga bagus dan gaya cara dia melatih, cara dia menangani tim menurut saya juga oke karena dia benar-benar detail ya. Iya. Kamu kan tadi bilang bahwasanya PSIM ini skip conference pers sebelum OT kan. Oh iya. Jadi nggak ada sesi wawancara resmi Terbuka, dengan iya, betul. wartawan sebelum official training kan. Berarti dia kan memang sangat Fokus untuk mempersiapkan laga ini. timnya. Iya, Meskipun timnya sebenarnya kemarin menang loh. Iya, menangnya pun meyakinkan dengan Dewa United Iya. yang kita sama tahu materi pemainnya. Betul. Meyakinkan dan dalam artian begini, kita nggak was-was nonton Iya, pertandingan kemarin. Justru kita kan menunggu kapan ada gol tambahan dari Iya, PSIM kan. betul. Dan golnya bukan gol yang ibaratnya gol beruntung. Ya, atau gol jatuh menit dari akhir. langit Ya, itu enggak betul. kan. Nah, golnya itu kan terstruktur semua melalui skema permainan yang bagus, yang iya, bagus juga. Oke Mi, untuk pertandingan besok kira-kira ada yang cedera dari Kalau cedera nggak ada, tapi justru malah ada kabar baik di tim. Jadi Ya, gimana? pekan kemarin pada saat menghadapi Dewa kan bisa dibilang skuadnya tidak komplit. Nah besok melawan Persik Kediri bisa dikatakan winning timnya PSM sudah kembali karena Franco Ramos sudah kembali dari akumulasi. Oh iya. Anton Fase sudah membaik dan beberapa hari ini sudah ikut latihan. Terus baru banget tadi sekitar mungkin 1-2 jam yang lalu saya menerima press release dari media officer PSIM. Kondisinya Anton sudah sangat membaik. Berarti sudah 100% ya? Hampir bisa dipastikan dia bisa main. Jadi kalau di rilisnya tuh tertulis kalau dari tim medis menyatakan kondisinya sudah siap. Tapi nanti soal apakah Anton siap dipasang itu berdasarkan rekomendasi dari pelatih fisik Ya. dan Van Gastel tentu saja. Saya sempat nanya ke Reva juga sih Pak, maksudnya soal Franco gimana sudah kembali gitu kan. Ya Reva bilang ini semakin menguatkan tim, maksudnya lini belakang atau lini pertahanan PSM Sudah makin komplit solid lagi ya, dong. Ya. sudah kembali ke winning timnya. Terus soal Anton dia juga sudah mengatakan beberapa hari ini memang Anton sudah bergabung latihan, tidak ada program terpisah, tidak ada rehabilitasi khusus yang diberikan oleh tim medis. Dan Berarti kan memang sudah benar-benar fit. betul, Ya. soalnya pada saat minggu lalu lawan Dewa itu saya ngelihat Anton tuh ya udah biasa aja gitu, tapi memang tidak masuk DSP. Mungkin Gastel Ya, memberi waktu lebih biar benar-benar pulih fit 100%. gitu kan. Nggak ambil resiko lah. Ya betul. Ya biasanya pelatih-pelatih Eropa emang begitu Mi. Iya, Jadi iya. kalau memang pemain ini belum secara medis ya, Iya. ada 100% atau baru 80%, itu dia
belum berani menurunkan. Baru 100% ada rekomendasi medis dia siap main, dia mainkan. Iya. Itu pun kemungkinan besar nggak dari menit pertama, Mi. Oh, Kalau kebiasaannya Van Hastel kan seperti itu. Iya, Kalau iya, ada iya. pemain yang cedera, iya. ini nggak main dari menit pertama, Hmm. tapi dari bangku cadangan biasanya. Begitu, Mi. Kalaupun besok Nah, misalnya ini Anton sebentar, ini mau masuk lagi kopinya. Wah, ini sponsor atau apa? ya pokoknya dari JEC. Oh, JEC Mini Soccer kita dapat kopi. Nah, ini agak mendingan Fahmi mukanya gitu, ngomongnya juga rodok pintar dibanding sing mau gitu kan. terima kasih Ah, atas supportnya JC Mini Soccer. dong basic, Mi. Oh iya. Sekali lagi kita di mana, Mi? Kita di JC Mini Soccer bagi teman-teman yang mungkin punya klub atau punya komunitas sepak bola futsal mini soccer bisa langsung datang ke sini. Tempatnya strategis, sampingnya Jogja Expo Center tentu saja dan sampingnya gedung DPAD DIY. Depannya ada hotel. Iya, ada hotel juga. Terus di sini nggak cuma bisa buat main bola ya, bisa buat tag konten, bikin banyak advertorial juga bisa. Nanti langsung saja datang ke sini buat koordinasi dan kontak langsung sama manajemennya. Kalau tadi kita di tengah lapangan. Oh iya, tapi Kalau karena ini udah ada yang mau main. Ya, ini kita ada di kafenya, Mi. Iya, Kafenya oh juga iya, ada AC. cafe juga. Terus ada rooftopnya juga nih, jadi view-nya asik banget buat malam-malam. Ini ada 2 lapangan, nanti di belakang ada lapangan besar, Mi. Sedang diproses atau? Ini proses pembangunan. Oh, buat Mungkin lapangan akhir bola? tahun sudah selesai, ya. Oh, Buat lapangan bola standar internasional, ukurannya disamakan dengan ukuran GBK. Ya, menarik. menarik. Jadi nanti kalau tim-tim yang TC biasanya di Jogja bisa main di sini. Nah, rumputnya istimewanya pakai artificial, Oh, sintetis. iya. Kan baru ada di Jogja ini. Iya. Kalau biasanya kan lapangannya kecil-kecil, Iya. mini soccer gitu kan. Nah, sekarang JSC mini soccer ini membangun field atau lapangan yang benar-benar standar internasional, lapangan besar. Iya. Itu, dan katanya ini sudah banyak yang inden. Oh, Gitu. iya sih, ini aja kayaknya ini habis ini jam prime time-nya untuk main ya. Ya, dan 24 jam nanti yang lapangan besar itu. Wah, menarik sih. Dilengkapi fasilitas lampunya juga oke. Jadi kita nggak usah kebingungan kalau kita main di sini, nggak usah meringis, sudah kelihatan. Ya, bener. Oke, lanjut nih tentang tadi fase itu. Ya, kondisinya sudah baik dan di press release itu Anton Fase juga memberi kutipan bahwa dia siap tampil untuk laga besok lawan ya. Persik. Itu pun selaras dengan apa yang sempat dikatakan Van Gastel. Waktu itu saya sempat konfirmasi ke JP atau Van Gastel soal kondisi Anton seperti apa. Anton mungkin akan melewatkan 2 pertandingan dan itu benar, lawan Persita Tangerang dan lawan Dewa United. Berarti kan lawan Persik ini ya sudah. Berarti prediksinya Hastel ini bener ya? Ya karena saya sempat nyatet, jadi kondisinya Anton itu dia kena ankle sprain, pergelangan kakinya. Terkilir. Iya. Dan Kalau zaman kaya ning kene ya kesleo. iya kesleo, betul, sederhananya gitu ya. Ya, kesleo, tapi nek kesleone dhewe kan kesleo pijetke mari gitu. Iya. Tapi Atau nek kesambal pemain, buntung ya. Ya, nek pemain bola kan harus ada treatment. Ya ada visio, Apalagi ada pemain medis, asing. ya, betul. Ya. Saya nambahin sedikit ini sih, Pak. Van Gastel tuh sempat menyoroti bahwa soal dinamika dan kualitas rumput di lapangan Indonesia. Ya. Especially Jogja mungkin ya. Karena harus diakui 2 pemainnya Anton Fase dan Doni Warmerdam itu kan Cedera karena itu. cedera di sesi latihan bukan Betul. tanding. Karena ya salah satu faktornya kualitas Kondisi. rumput. Dan lapangan juga, tanah Iya di betul. bawahnya juga. Dia bilang bahwa rumput atau tanah lapangan di Indonesia atau di Jogja tuh cukup riskan atau rawan membuat pemain jadi cedera, termasuk di bagian ankle itu. Ini yang ngomong Van Gastel. Van Gastel. Iya. Terus Dan ya di satu sisi dia berusaha objektif ya sebagai pelatih. Dia sempat bilang bahwa SSA tuh bukan venue terbaik karena dia mungkin sudah melihat beberapa lapangan di Jogja, tapi di satu sisi dia juga mengapresiasi kinerja manajemen dan Panpel Iya. yang secara berkala terus menyiapkan lapangan SSA dan ya harus diakui dari pertandingan kandang dari Pertama. 1 ke 2 ke 3 sampai terakhir lawan Dewa kualitasnya memang kian membaik. Baik gitu Iya. ya. Dari kualitas rumput, warna dan bahkan drainasenya juga Iya. walaupun kita juga belum melihat ya kalau kondisi hujan seperti apa, tapi dari Panpel sendiri kan dari awal mengestimasi pengerjaan ideal itu 40 hari. Pengerjaan ideal 40 hari itu sudah dilakukan dari Agustus pertengahan. Yes, sejauh ini sudah lewat 40 hari 40 hari. dan sudah cukup optimal. Untuk sekarang yang dikejar memang
pengaplikasian atau pemasangan lux lampunya. Oh ya, lampunya nanti mau ditambah Tommy. Karena memang yang disyaratkan iLeak untuk bisa tanding malam hari itu luxnya atau 8.000 intensitasnya 1600. 1600. Sekarang di SS1 baru sekitar 720-an. Masih kurang separuh Ya. berarti ya. Dan itu akan dipasang November. November besok. November besok dengan estimasi targetnya memang untuk akhir tahun ini belum bisa main malam, tapi untuk nanti bulan puasa itu sudah bisa. Iya, wajib itu Ya. lah. Sekarang kan nggak mungkin kalau misalnya home kita main awan-awan Ya, pas atau pindah pojok, venue kan kayaknya bukan suatu pilihan yang Iya, bijak nggak juga. menarik gitu kan. Jadi, nah ini yang nambahin yang nambahin lampu itu siapa Mi? Dari Panpel dan manajemen PSIM. Nah, soal Berarti nanti Bondo Dewi itu. ya betul. Nah, kemarin sempat nanya juga mekanismenya seperti apa. Misalnya nanti PSIM pindah home base, sudah tidak di SSA. Diambil lagi itu. Akadnya si lampu ini jadi hak milik siapa? Ah, terus Panpel sih menyatakan itu masih akan dikoordinasikan. Dengan Apakah Pemkab misal ya, apakah nanti misalnya ada mekanisme tetap di situ, tapi ada mungkin pembelian lah. ya kompensasi atau pembelian yang dilakukan atau mungkin dicopot. Saya juga nggak bisa jawab sekarang. Tapi kemungkinan besar itu dicopot Mi. Karena kalau beli itu prosesnya panjang. Betul, dan karena kalau nggak salah vendor atau penyedia lampunya ini tuh dari, saya lupa, Swiss atau mana gitu. Nah ini kan MM-an toh. Iya betul. Nah sementara kalau keuangan, kalau pemerintah ya, dana plat merah, kita kan tahu sendiri harus pakai tender. Iya betul. Kalau ini lampu udah dipasang gini, ya mereka akan kesulitan itu nanti dalam keuangan itu, walah birokrasinya sulit itu, paling ya mungkin dicopot. Itu dari Swiss Mi. Kalau nggak, pokoknya dari Eropa Pak, saya lupa negaranya mana. Tapi yang jelas memang tidak diproduksi di Indonesia, jadi memang didatangkan langsung dari sana. Dan baru Produsennya. PSIM ini yang mendatangkan khusus atau gimana? Iya, Berarti PSIM sendiri yang mendatangkan itu? bisa dikatakan iya. Ya dengan ya manajemen dan Panpel ya. Kira-kira regoni pira kan itu Mi? Kalau harga dari Panpel tidak nyebut secara spesifik sih. Engko dikorek. Ya, tapi mungkin nanti bisa saya korek. Delok nih ngene website kan ini Iya, ada regone betul. pira. Orang mungkin 100 juta to Mi. Oh, nggak mungkin. Itu mungkin biaya ongkirnya itu. 100 juta tuh mungkin biaya ongkos kirimnya. Iya, kargo dan lain-lain. Iya, betul. Berarti ini sudah sampai no kalau November ini. Saya nggak tahu ya. Ya kan kita take ini akhir Oktober, ya mungkin sudah diproses kali ya. Berarti sultan tenan kalau iki. Nah, Tunggu lampu dhewe lho, bondo dhewe lho. Iya. Ora umum iki tenan. Iya, ya maksudnya mungkin totalitas. Ya, manajemen ini nggak main-main. Iya, serius untuk menata. Serius tenan PSM ya. Ora, dan itu duit yang nggak kecil loh. Iya, betul. Gitu. Coba nek nggo tuku beras ini sentok pirang kilo, pirang ton toh. Iya. Gitu. Iya terus Mi. Ya, Saya mau update lainnya mungkin soal ini sih. Kuota tiket atau kuota penonton besok ya. masih sama dengan 10.000. 9.000. 9.000. Plus tapi tidak sampai 10.000. Sudah resmi dijual di Sekretariat Brajamusti dan Temaiden tanggal 28 dan 29, 2 hari. Lalu untuk penjualan online dimulai Hari ini hari sudah ini, ada kok. malam ini. Iya, ini tadi saya lihat di website apa itu marketplace. Iya. Nggak tahu apa loket atau apa ya. Loket. Ini sudah ada. Iya. Dimulai dari harga 70.000 ya. Betul, paling mahal VIP itu 180.000. 180.000. Lawan Persik ini masuknya Super Big Match tier 1. Udah kok tier 1. Oleh Persik loh ini. Ya, saya juga bingung, maksudnya dari pihak manajemen atau Panpel pengkategorian tiering atau lawan itu Mungkin berdasar ini, apa? mungkin berdasarkan rekor, mau bukan rekor ya. Tren tim saat ini, Bukan tren, tapi track record timnya. tim lawan atau tim Lawan yang datang. Persik itu kan juga kampion Liga Indonesia di beberapa musim yang lalu. Iya. Dewa musim lalu peringkat 2. Mungkin itu Mi. Iya, mungkin. Ya kan? Saya tuh kalau nggak salah ingat, mungkin teman-teman nanti bisa dikoreksi. Kan ada 3 tier, Pak. Tier 1, 2, 3. Tier 3 tuh cuma PSBS Biak. Ya karena mungkin karena PSBS itu pertama mereka tim promosi ya. Kan baru 2 musim. Iya. Yang kedua, mereka belum pernah meraih gelar juara ataupun di posisi terbaik di Liga Iya. Indonesia. Di samping itu kayaknya Sebelumnya, karena untuk musim ini kan Biak juga bisa dikatakan musafir di Sleman kan, di Maguharjo. Jadi kayaknya pertimbangannya adalah basis supporternya Tidak ada. ya tidak banyak atau tidak ada gitu ya. Ya itu, sisanya tuh tier 2 dan tier 1. Tier 1 tapi kalau dari kacamata saya kita komparasi sama
klub-klub lain 180 paling mahal tuh ya masih terjangkau sebenarnya. Lu PSS itu 150 VIP-nya. Oh. Ya kan beda dikit. Tapi kan Liga 2 ya. Tapi kalau 2. kita komparasinya sama Liga 1 kayak jauh. 5 Alut aja waktu itu ada yang sampai 1.500.000. Nah makanya itu kan ya Ya 180 masih terjangkau sebenarnya. Enggak, kalau saya malah penasaran nanti kalau menghadapi Siapa misalnya? Malut misalnya di sini kan ya. Tier 1 sih itu harusnya. Masuk tier 1 lagi. Iya. Borneo kemarin tier 1. Tier 1. Tier 1 ya. Oh, berarti luar biasa no. Iya. PSM ini menghadapi tim yang tier 1 semua kecuali Biak besok. Iya, apalagi pekan-pekan awal kan memang yang dihadapi di laga kandang tim-tim besar. Arema, Persib, Borneo, Ya. Dewa. Apa karena status PSIM sebagai tim promosi maka semua tim yang kesini masuk antara tim tier 1 dan tier 2? Iya, mungkin. Nah, mungkin kalau Persija lawan PSIM mungkin pertandingannya bukan tier 1. Kalau Persija ya jadi tuan rumah kan. Oh. Persib juga kan mungkin juga Oh, kalau iya. lawan PSIM atau Persijap Iya. itu mungkin nggak tier 1. Oh iya, karena setahu saya penentuan harga tiket tuh murni dari Berdasarkan itu ya? Iya, tapi penentuannya murni dari manajemen. Jadi I-League selaku penyelenggara itu tidak ada intervensi bahwa lawan tim ini kamu harus tier 1, 2 nggak ada. Oh nggak ada. Oh berarti manajemen aja yang Iya, menentukan. manajemen saja. Tapi kalau misalnya lawan PSBS Biak kemudian manajemen menerapkan tier 1 itu nggak bisa. Bisa. Oh bisa. Fleksibel kan pada dasarnya. Iya berarti itu terserah kan. Iya, terserah. Nah, saya bilang tadi lawan Biak kenapa tier 3 itu saya sempet ngelihat ada yang bikin catatannya di Microsoft Word gitu kalau nggak salah. Jadi ada tiringnya lawan tim ini tier 1 terus ini tier 2. Kalau nggak salah Persik ini tuh dinaikkan, harusnya tier 2. Tapi Dinaikkan jadi tier 1. Ya mungkin karena kemarin PSM baru menang. Menang mungkin ya. kan? Dan pertandingannya besok akan banyak. Ya, mungkin. Cuma sayang mainnya Jumat. Ya, weekday hitungannya masih weekday. Coba Kayak kalau kemarin mainnya Sabtu atau Minggu pasti lebih banyak. pasti full house ya. Iya. Kayak kemarin tuh kan lawan Dewa ya masih banyak kosong bisa Kan dikatakan. berapa cuma 2.000 atau 3.000? 3.800 3.800. dari 9.000 tiket yang disediakan Berarti kan Panpel. 6.000 nggak laku. Iya, Iya toh. iya betul. Hmm. Ya Terus harapannya apa lagi besok bisa lebih banyak ya karena trennya masih bagus. Oh ini tiket anak. Waktu itu kan kita sempat bahas tiket Iya. anak mekanismenya seperti apa. Ternyata dari Panpel tuh menyediakan tiket anak per pertandingan kandang sejauh ini baru jumlahnya 500 piece. Itu diberikan secara gratis. Oh, berarti Jadi kalau tidak- misalnya orang tua bawa anak, Ya, jadi yang beli cuma orang tuanya 2. betul. Misalnya ada satu keluarga 4 orang, bapak, ibu, anak 2. Satu tiket dewasa dia bisa mengklaim satu tiket anak selama kuota masih ada di stadion. Di area stadion. 500 500 piece jumlahnya per laga per kandang. laga kandang. Dan ketentuan tiket anak ini adalah mereka yang di bawah usia 12 tahun. Oh, berarti nek misalnya sesuk mbrobos iso ya Gimana maksudnya? nunut. Oh, nunut ikut Kaya orang. dhisik kaya kopong nunut wong tuwa wae lho. Bisa, Nunut bapak-bapak bisa, gandeng bisa. tangane ngono kan. Bisa. Ya Karena gini, untuk tiket dewasa atau tiket umum memang tidak ada yang dijual on the spot. Jadi memang dari Panpel mensiasati Jauh-jauh hari sebelumnya ya. semua orang yang datang ke stadion itu mereka sudah bawa tiket dan siap masuk. Jadi nggak ada pembelian di lokasi. On the spot nggak ada ya. Nggak ada, Kosong nggak ada ya. kecuali tiket anak itu. Ya, menukarkannya di situ, ngeklaim ke gitu. Ya, ibaratnya. di gate 5 dan gate 10. Oh, ya menarik itu. Ya, itu inovasi yang cukup menarik juga karena kayaknya kalau di klub-klub lain tiket anak itu sudah dijual sendiri dengan harga. Kalau PSIM masih menerapkan dengan sistem gratis karena mungkin masih dicari mekanisme atau dinamikanya ya. Karena kan setahu saya kalau yang beli tiket secara offline atau online juga termasuk ya. Intinya mereka yang ber-KTP atau punya NIK DIY atau pernah punya histori pembelian tiket sebelumnya. Wis enek tracingnya sudah Ya. ada gitu kan. Nah, saya juga yang masih bertanya-tanya gimana kalau penonton yang foreigner atau bule-bule karena beberapa laga terakhir saya ngelihat selalu ada bahkan Bule itu kategorine nek misalnya arep tuku tiket nganggo KTP ora wi? Apa nganggo paspor itu itu ya? saya juga belum Malah nek nganggo paspor entuk ya. Tapi nek jare wingi kemarin itu ada netizen kita itu yang komen. Itu waktu dia orang KTP Magelang,
Oke. Dia nggak bisa beli tiket loh, Mi. Betul, karena memang harus KTP DIY setahu saya. Nah, gitu. Padahal basis supporternya PSM di Magelang banyak. Iya, tersebar. Nah, mungkin gini maksudnya kayak Brajamusti kan biasanya ada korwil-korwil itu. Iya, betul. Ya kan? Nah, Ada laskarnya. kalau misalnya begini, kalau ada orang Tangerang, dia fan berat PSM. Iya. Dia mau nonton PSM di Jogja, tapi KTP dia sudah pindah ke Tangerang, kan nggak bisa. Iya. Nah, Paling mekanisme atau cara yang bisa dilakukan adalah nitip, karena setahu saya satu nik bisa beli mungkin 4 deh kalau nggak salah. 4 ya. 4. Mungkin bisa seperti itu. Nah, Tapi kan sebenarnya juga tidak memudahkan iya. atau kurang efisien Kurang sebenarnya. efisien. Nah, saya kira misalnya nek kenal karo koncone sing duwe KTP. Ya, kalau misalnya kayak Jogja. saya kemarin ke Tangerang sendiri, kayak gitu ya betul, susah. Ya terus saya ingin ini KTP ini KTP kota toh. Sleman nggak boleh. Boleh Pak, setahu saya DIY. DIY. Iya, DIY. Lah kok nek lawan karo PSS ketemu ngono ya. Boleh ya? Boleh sih. Hmm. Saya sempat ngelihat salah satu sesi interviewnya dengan supporter gitu di Di Sarasehan ya. PSM. Heeh. Itu salah satu Brajamusti atau supporter PSM ya, Ya. itu dari Berbah. Sleman. Iya. Iya, dan banyak kok Brajamusti yang nggak berKTP kota itu Iya, banyak. banyak, Bantul itu banyak. Banyak. Cuma Magelang nggak entok karena misalnya itu karena di Secara luar teritori Jogja sudah ya. luar DIY ya. Itu Jawa Tengah ya. Iya. Solo berarti ya ora entuk ya, Mi. Kayak aku ora entuk ya, Mi. Nggak boleh mungkin Nggak ya. boleh. Ya mungkin nanti masnya kalau ada kesempatan saya coba mengulik lebih dalam soal mekanisme penjualan tiket itu. Tapi mungkin gini, alangkah lebih baiknya sekarang PSIM dari manajemen ya, kalau ini mungkin kan lagi fokus tim. Mungkin nanti kedepannya manajemen itu kan juga akan melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin sudah saatnya PSIM itu menerbitkan PSIM ID. Oh iya. Jadi khusus untuk supporter dan penggila PSIM. Jadi kayak Garuda ID-nya PSSI gitu loh. Jadi meskipun dia itu orang luar Jogja tapi dia pendukung PSIM, berarti dia berhak mendapatkan kuota tiket itu. Harusnya ya, maksudnya itu kan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk booster penjualan tiket. Ya, dan ini nanti akan menghidupkan industri sepak bola nih. Karena kalau misalnya begini, misalnya PSIM main di luar kandang, tapi ada pemain dan penonton yang tidak tinggal di Jogja dia bisa nonton dan kedepannya kan kita berharap tim away ini kan bisa diikuti dengan supporter gitu loh. Pertandingan kandang ini bisa dihadiri dengan supporter lawan gitu. Nah, ini nanti bisa terdeteksi bahwasanya pemegang PSIM ID ini benar-benar orang yang memang mencintai PSIM dan bukan orang yang dalam tanda kutip pingin merusuh gitu loh. Nanti kalau misalnya dia merusuh, ketahuan merusuh atau berbuat onar, ya di ban aja. Jadi dari tracking ID-nya. Ya, tracking ID-nya itu sehingga ID-nya ini nanti dia selama hidupnya selama berapa tahun lah dia akan dihukum nggak boleh nonton PSIM langsung. Tapi saya berusaha memahami ini sih Pak, kenapa di laga-laga awal tiketnya dibatasi. Satu karena memang soal perizinan jelas. Ya, kayak PSS itu. Iya. PSS kan dibatasi. Iya. Terus yang kedua, kayaknya kenapa sistem penjualannya masih lewat sekretariat wadah supporter, diutamakan kepada yang anggota anggota supporter lebih dahulu. Ya, memang harus seperti itu. Iya. Nah, kayaknya ketika misalnya nanti kuotanya ditambah secara bertahap, ya mungkin sistematika atau pembeliannya bisa lebih mudah dan lebih. Dan Brajamusti sama Maiden ini kan salah satu kelompok supporter yang punya organisasi sebenarnya, ya kan? Nggak seperti supporter-supporter yang belakangan muncul. Kan banyak kelompok supporter yang mereka nggak mau malah mengorganisasi diri dalam sebuah organisasi terstruktur. Strukturasinya jelas kedua supporter. Dan ini kan kayak maksudnya lebih gampang untuk mengkoordinir anggotanya. Karena ada korwil di masing-masing wilayah. Dan ini tanggung jawab ketua korwil masing-masing atau suku lah. Gitu. Kalau di Solo itu ada yang namanya suku, ada yang namanya korwil. Pasopati ya? Pasopati dulu bahkan ada korwil Boyolali ada. Korwil Jakarta ada. Pasopati Korwil Jakarta ada gitu kan.
Itu sampai begitu. Tapi sekarang nggak tahu Pasopati kabarnya seperti apa, saya juga nggak tahu. Nggak mengikuti saya. Iya. Ya terus Mi, apalagi perkembangannya? Update soal PSM. Oh ini saya sempat nanya ke Reva soal yang momen jersey dia sobek terus dia marah-marah itu. Ya dia menjawab bahwa ya sebenarnya itu advantage yang dimiliki PSM kan harusnya. Karena momentumnya 11 lawan 10. Betul. Tapi karena dia harus keluar dulu dan itu memang rule of the game-nya seperti itu. Dia sempat marah, memang dia mengakui kemarahan itu, tapi itu reaksioner. Ya reaksional. Ya marahnya kemarahan profesional, sama sekali pada bukan momen itu bukan marah personal kepada misalnya kitman atau staff yang lama ngambilin jersey gitu. Ya memang jersinya ada di locker room tapi keselip, jadi nyarinya butuh waktu. Bukan karena enggak, dia bilang satu pertandingan dikasih berapa jersey? 2 sih. 2. Iya. Dan baju yang dia sobek itu, itu dia nggak menjelaskan secara rinci babak pertama diganti atau enggak, tapi memang bajunya ada di locker room dan ya selip nyarinya butuh kemungkinan besar itu sudah kepakai dua-duanya. Kemudian mungkin dia babak pertama dia ganti. Sehingga kitman itu kesulitan nyari Mi. Iya. Karena kayaknya kalau udah bekas pakai ditaruh mungkin kayak di rancang laundry atau apa gitu. Kalau misalnya itu belum kepake, harusnya digantung. Ya dilempit. Dilempit bawah. Kalau yang digantung itu untuk match babak pertama. Oh iya. Benar. Kemungkinan besar mungkin udah. Iya. Babak pertama udah basah. Iya. Kemudian dia letakkan sembarangan gitu kan. Terus ya sama. Ya mungkin di lokernya dia dikumpulkan gitu aja. Kemudian kitman kan nggak mikir kan, mengumpulkannya ya nanti kalau pertandingan selesai baru dikumpulkan semua. Iya. Nah dilalah kok sobek gitu kan. Tapi kemarin ada yang kritik loh, kualitas bahannya ini juga kok gampang robek gitu kan. Oh iya. Saya juga sempat melihat beberapa jersey latihan, kan itu aparelnya dari Apex. Ada beberapa yang mas sudah mengelupas gitu sih. Ya kalau jersey latihan itu kan nggak sekali pakai Mi. Ya mungkin kan masih bisa dipahami ya. Tapi kalau jersey Ringo, apa dia? Apa itu? Garing dinggo. Iya sih, tapi kalau jersey tanding sekali pakai terus sobek sih emang ya antara memang duelnya yang sebegitu kuat atau kualitasnya yang sebenarnya ya banyak yang menyayangkan sih. Iya. Maksudnya begini, ini kan membuat tim dirugikan. Iya. Karena pemain harus keluar. Iya, betul. Nah, untung waktu itu posisinya masih unggul. Iya. Coba kalau posisinya tertekan dan yang keluar itu kapten serta wingback. Iya betul. Kalau misalnya nanti ada protes-protes ke wasit, yang ngomong kan kapten, sementara kapten di luar. Iya benar. Ya kan. Terus kemudian saat tim ini sedang tertekan, berarti kan dia berkurang satu pemain. Iya. Untungnya Dewa tuh kartu merah itu kan. Coba kalau misalnya Dewa main dengan 11 malah kerugiannya makin besar. Dan Dewa kemarin meskipun dia main 10 orang, dia juga tetap berbahaya kok. Iya, benar. Beberapa kali dia menciptakan peluang loh. Iya. Ya, coba memang ya karena 11 lawan 10 ya. Iya. Ya, terus apa lagi menjelang lawan Persik ini, Mi? Bentar. Soal tiket udah, venue dan permainan udah. Mungkin ya ada ini ya statement dari beberapa pemain, bukan soal persiapan ya, tapi kayak target pribadi dan segala macam. Salah satunya Nermin Haljeta, saya wawancara dia di salah satu sesi. Nanya soal target pribadinya di musim perdananya membela PSIM. Dia bilang tidak ada target spesifik soal gol, walaupun sejauh ini bisa dikatakan keran golnya mulai kebuka nih. Dia sudah 3 gol 3 assist. Cukup oke lah untuk seorang striker nomor 9. Di 8 pertandingan ya? 9 pertandingan ya? Iya. Dia nggak ada target spesifik berapa gol, yang penting ya buat dia berkontribusi untuk tim. Dan salah satu kredit buat Haljeta adalah dia jadi salah satu pemain yang sama sekali tidak pernah digantikan. Iya, dia 90%. Iya. 90 menit dan 9 pertandingan dia main 810 menit. Ya, dia sama dengan Yusaku mungkin. Iya, betul. Iya kan? Nermin dan Yusaku, dua pemain yang tidak pernah diganti. Iya. Dan Yusaku disiplinnya juga bagus. Dia baru dapat 1 kartu kuning untuk posisi back tengah. Iya, meskipun di beberapa pertandingan dia juga sempat dikantongi penyerang ya. Iya. Saya juga kasihan melihat saat dia dilewati pemain Persita, saat dia melakukan blunder Persita itu loh. Terus kemudian saat dia gagal mencegah golnya Borneo itu juga
Vinicius ya kalau nggak salah. Ya Yang sebenarnya duel. kasihan Iya. aja gitu loh. Dia sebenarnya punya kemampuan yang bisa untuk mencegah itu, tapi karena kondisi one to one itu juga agak sulit bagi dia itu. Saya tuh pernah nanya ke Sagu gini, siapa penyerang atau striker di Liga Indonesia yang sudah dihadapi sejauh ini yang paling berbahaya atau merepotkan? Saya kan mention beberapa nama, strikernya Borneo, Malut, siapa gitu. Dia malah jawabannya di luar ekspektasi saya. Pemain yang menurut dia paling susah dihadapi adalah Francisco Rivera, gelandang serang yang Persebaya Surabaya, yang dari Meksiko ya, Rivera. Dari Meksiko. Iya. Ya. Dia bilang Rivera tuh bukan tipe pemain yang mengandalkan otot, fisik gitu, bukan. Karena secara postur Rivera juga nggak terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Tapi pergerakannya sangat sulit diantisipasi. Iya, ada pemain Dengan atau tanpa pinter bola. ya. Iya. Dia pemain pinter itu. Iya, benar. Luar biasa. Sayang timnya belum berkembang. Ya, dan kayaknya salah satu isu atau permasalahan Rivera soal kontrol emosinya. Ya, Dia kalau nggak salah 2 kali dapat merah ya, Pak. buat kartu merah. Iya. Ya. Dan itu sebenarnya apa ya? Kartu merah itu Didapatkan. didapat karena hal-hal yang sepele. Iya, emosinya kan bukan. Ya, emosi sesaat lah. Iya, iya, Dan benar. sebenarnya dia bukan emosi yang menggebu-gebu, Iya. ngamuk, ngemukul itu Iya. enggak, cuma ya. Atas keputusan wasit terus Iya. dia bereaksi atas itu. Dan sebenarnya dia refleks lah. Iya. Cuma refleksnya itu kemudian dianggap sama wasit bahwa ini Konfrontasi. Iya. melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ini begitu. Iya. Saya tuh pengen ini sih, sebenarnya pengen mengulas dan mengulik sisi-sisi lain soal ya pemain ya, kayak tadi saya nanya ke Yusaku siapa penyerang yang susah dihadapi. Terus saya sempat nanya ke Vidal tapi kebalikannya, siapa back yang paling susah dihadapi. Dia sendiri bingung mau menjawab. Terus malah dia bilang isi Ramos. Saya malah nanya balik, apa jangan-jangan Ramos yang paling susah dihadapi, Franco Ramos. Oh dia jawab, iya betul Ramos, he can kill everybody, jawabnya gitu. Berarti memang kualitas Ramos kan Iya, diakui sama betul, diakui oleh pemain setimnya sendiri. kan timnya sendiri ya. Jadi ya kualitasnya memang oke. Iya benar. Kalau di sisi lainnya, saya sempat nanya soal Vidal, maksudnya harus diakui soal statistik yang berbicara ya. Kontribusinya dia bersama Ze Valente itu sangat cair di lini tengah Ya, PSM. sangat tinggi sekali Iya. itu. Terus saya nanya soal kedekatannya dia sejauh mana atau seperti apa. Secara pribadi ya Iya. itu ya. Keduanya dekat tidak hanya di dalam lapangan, Tapi di juga luar di luar. juga. Walaupun Jadi- secara personal mereka baru mengenal ketika sama-sama join di PSIS. SEM ya. Pernah berhadapan waktu Vidal di Persita, Z di Persebaya dan Atau di Iya, atau di Persebaya dan PSS kalau nggak salah, iya. antara dua tim itu. Tapi ya hanya sebagai Musuh lawan di lapangan. Tapi ketika join PSIM keduanya jadi sangat dekat karena Vidal menyinggung soal Z yang berbahasa Spanyol. Itu sangat memudahkan proses adaptasi. Ya, karena antara Spanyol dan Portugal Ya. itu Portugis itu Iya. bedanya sih tipis. Jadi pemain Brasil itu juga mengerti kalau pemain Argentina itu ngomong. Nah, ini saya ada sedikit kebingungan dan pertanyaan pribadi sih. Vidal itu saya kan sempat bilang waktu itu Pak, dia tidak berkenan diwawancarai karena merasa bahasa Inggrisnya tidak cukup mahir. Nah, di satu sesi pas saya datang sendirian ke latihannya PSIM, ya saya so asik aja ngajak Vidal ngobrol gitu. Terus can I issue couple question gitu. Boleh, dan dia berkenan ternyata saya wawancara sendirian dengan bahasa Inggris. Dia bisa kan. tapi memang dia masih menyusun Ya, vokabularinya ya mungkin terbatas. masih terbatas. Sama seperti strikernya PSS Sleman, Gustavo Tocantins. Ya. Saya pernah wawancara Gustavo, dia tuh juga menjawab tuh masih sambil mikir kata yang dikeluarkan gitu loh. Terus ya tadi kayaknya Kopong sempat mention ya, kemarin BRI Go to Campus ada Ze Valente sama Gustavo Ya, di itu mereka UGM. bahasanya sama itu. Nah, saya ngelihat cuplikan video itu Gustavo menjawab bahasa Latin, ditranslate Z pakai bahasa Inggris. Ya. Kayaknya memang Gustavo belum cukup pede dengan kemampuan bahasa Inggrisnya di publik. Jadi gini, kalau pemain-pemain Latin Ya. yang nggak pernah, yang jarang main di Eropa ya, itu memang mereka itu rata-rata kemampuan berbahasa Inggrisnya itu kurang nih. Iya. Tapi kalau pemain Eropa yang memang lahir di Eropa ya, kayak Portugal, kayak Z, Iya. itu dia biasanya fluent bahasa Iya, Inggris. malah bilingual ya dia. Iya, karena
di Eropa, Portugal itu menganggap bahwa mereka itu negara kecil. Iya, iya, iya. Kayak di Belanda. Orang Belanda itu menganggap bahwa negara mereka itu kecil. Sehingga mereka kalau pengen bergaul dengan orang lain, nggak bisa pakai bahasa Belanda. Ya, harus adaptasi. Harus bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris di Belanda itu sangat familiar. Semua orang Belanda bisa bahasa Inggris dengan lancar. Ya sama kayak Portugal, Spanyol mungkin ya. Maksudnya mostly mereka kayak bisa berbahasa Inggris kan. Kalau Spanyol enggak ya? agak sedikit. Iya, enggak semua, enggak semua. Tapi kalau Portugal rata-rata Iya, bisa. betul. Rata-rata bisa. Kalau lihat dari interview, apalagi pemain-pemain yang sudah punya caps, pemain punya bukan cap ya, tapi stempel pemain internasional. Iya, pemain di Maksudnya, Eropa gitu. ya, pernah main di Asia, pernah main di Eropa. Iya. Dia pasti rata-rata bisa. Z itu lancar sekali bahasa Inggris. Iya. Wawancara sama dia enak. Enak dan dia orangnya humble. Iya. Oh berarti antara Vidal dan Z ini chemistry-nya nggak cuma terbangun di lapangan, Iya. tapi di luar lapangan juga mereka chemistry-nya terbangun. Saya tuh sempat nanya kalau Pak Ananto inget salah satu gol terbaiknya PSM tuh waktu lawan Bali United, skemanya free kick Z langsung disambut volley kaki kirinya Vidal. Saya pertama nanya ke JP, apakah itu by design dalam arti instruksinya dari JP atau Vidal dan Z mengembangkan secara mandiri di latihan? Terus jawabannya adalah ada instruksi soal free kick, tapi tidak saklek harus seperti apa Siapa skemanya atau dan siapa, siapa dengan siapa. Berarti memang inisiatif dua pemain Iya, ini ya. terus saya nanya ke Vidal, itu ternyata memang dilatih sendiri di sesi latihan. Sama si Z. gitu kan. Berapa kali percobaan gitu? Nggak banyak, mungkin cuma 4 sampai 5 kali dengan skema seperti itu. Tapi kan hasilnya oke. Iya. Ya, berarti dua pemain ini memang sudah klop ya. Iya, betul. Nah, Kayaknya tinggalnya juga berdekatan deh. satu apartemen mungkin. Iya, benar. Kalau Z dulu itu di perumahan. Iya. Kan sempat Yang malingan itu. malingan yang bawa asistennya atau Iya, apa gitu. iya. Nah, Sikmi, berarti di PSIM ini sudah tumbuh hubungan-hubungan personal di luar lapangan antar pemain yang sudah terjalin. Chemistry-nya, Ya. iya. Ini kayak Vidal sama si Z. iya. Terus yang lain nih, ada nggak pasang-pasangan kayak gitu? Kayaknya ini sekilas saja ya dari apa yang saya lihat di sosmed, terus misalnya kayak video inside locker room-nya PSIM. Rahmat So tuh cukup dekat sama Rafinya. Ya. Rahmat So tuh cukup dekat sama Rafinya. Kayak mereka kemarin ke Bali tuh Bareng. saya ngeliat postingannya yang mereka berdua ke Bali, terus di sesi latihan Padahal itu dua budaya dan dua Beda benua yang berbeda loh ya. Brazil sama Tajikistan. Oh, Beda terus, banget. Dari usia juga beda. Beda. Rafinya tuh 30 Hampir 10 tahun Iya. bedanya kan. 32 atau 33, Iya. Rahmat So baru 21. Momong berarti si Iya Rafinya benar, itu saya kan. jadi kayak ngomong. Tapi kalau nih jalan bareng malah kayak Rafinya sih dimomong. Iya. Kalau selain itu Orve sama Nermin tuh juga selalu Bareng. iya, bareng terus mereka. Karena mungkin sama-sama satu Eropa ya. Iya. Apa mergone ora enek sing gelem kekancan garek Nggak akhirnya loro-loro kuwi. Nggak tahu kayaknya mereka nyari yang tingginya setara biar ngobrol enak. Ya kaya kopong iki kan ora enek sing gelem kekancan itu kan. Nah, tapi saya ketemu Nermin tuh agak culture shock, Pak. Karena dia Kenapa? tinggi banget. 2 meter ya, hampir 2 meter. 196 tau. Iya. Saya wawancara dong lagi. Oh. Ya sama seperti pemain asingnya PSS, Injay. Oh iya benar. Itu seperti itu. Iya. Cuma posturnya Injay ini ideal banget. Iya, karena dia punya Bahu yang kekar gitu kan. lemak dan masanya, Iya. masa ototnya Kalau Nermin ini memang harus kering dia. harus sedikit menambah makannya dia. Iya benar. Mungkin Body fatnya ya. ya, mungkin dia harus makan 2 kali lebih banyak dibanding Iya. pemain-pemain lain gitu kan. Kayaknya ya itu maksudnya kalau pemain asing tuh dari yang saya lihat udah ada. Oh ini sering barengnya sama ini. Doni jelas sama Anton. Kemana-mana. Iya, karena ya faktor kayaknya mereka sama-sama Bahasanya Belanda, sama betul. ya. Dan mungkin dia Kulturnya. di Eropa atau di Belanda itu kan mungkin pernah satu klub atau pernah kenal sebelumnya Paling nggak kan. tahu satu sama Ya. lain. Nek ora gini, mereka punya teman yang sama. Si Iya, siapa Anton Doni, dan Doni. Dilalah punya teman yang juga temannya si bisa Pasir. Iya. Nah, ini kan gatuk gitu kan. Iya. Ya, gitu. Ya. Terus yang lain siapa meneh? Kalau asingnya udah semua itu ya. Kalau Raka sama Cahya Iya, kemana-mana. iya. Kalau lokal sih kayaknya membaur semuanya. Ya, Ya. buat semua. Karena adaptasinya juga lebih mudah. Rata-rata ketika saya wawancara pemain, jawabannya selalu, maksudnya adaptasi di Jogja mudah. Dari lokal ataupun asing, proses adaptasinya mudah dan menyenangkan. Kondisi di tim juga bagus.
Oh berarti mereka gak kesulitan apapun di sini Nggak ya? Nyaman ya? Nyaman, Mungkin nyaman. ini salah satu faktor yang membuat PSIM ini juga enak mainnya gitu. Iya. Dari aspek teknis maupun non teknis kayaknya banyak dimudahkan. Dalam arti kayak gini. Waktu itu saya sempat wawancara Viko sama Alan pas Alan Cardoso, kipernya Alan kiper, Jose, ya, Alan Alan, Jose. ya. Kenapa mereka TC di Jogja jelang lawan Persis Solo? Hmm. Kayaknya mungkin saya bisa aja salah. Tapi kayaknya akses ke stadion, fasilitas di Jogja lebih bagus dibanding atau lebih memudahkan dibanding di Malut sana. Ya, jelas. Ya, dan harus diakui banyak tim-tim Liga 1 yang misalnya international break atau TC itu banyak memilih di Jogja. Ya. Itu kan mungkin bisa jadi salah satu indikator bahwa Jogja ini nyaman dan memudahkan. Bahkan timnas U17 Kemarin TC, dibantu. Nah, TC juga di sebelum Jogja. ke Dubai. Iya. Ya. Berarti kan ada faktor X yang mungkin teknis atau non teknis yang membuat Jogja memudahkan proses adaptasi, Jogja proses ini latihan ngangen para nih. pemain. Heeh. Ya beruntung sekarang tim Jogja ini ada 2 yang mulai bangkit kan. Iya, betul. Ya semoga PSS bisa sampai Liga 1 besok Iya. kan. Amin. Dari trennya sih harusnya. Kayaknya seperti itu ya. Terus apa lagi? Infonya apa lagi? Apalagi ya kalau soal pemain tadi udah nggak ada yang cedera, persiapan. Kartu nggak ada ya? Akumulasi nggak ada, Kemarin si Ramos sudah lepas ya? sudah lepas Berarti dan dia 0 lagi nih. Nol, betul. Mulai dari 0 iya ya? mulai dari nol. Bensin berarti. Ya, terus kemarin pas lawan Dewa yang di kartu kuning itu kalau nggak salah cuma Nermin. Nermin berapa kartu kuning? Sekarang 2. Masih 2 lagi. Masih 2 lagi. Hmm. Ya sebenarnya kalaupun nanti Nermin udah dapat 4 terus dia harus akumulasi satu pertandingan gitu. Ya kan ada Rafinya. Ya betul. Situasinya juga dibilang menguntungkan. Ya menguntungkan. Ya gitu berharap Nermin kartu kuning ya, Mi. Rafinya main Rafinya ya. bisa starter ya. Ya. Ya sebenarnya iya sih, maksudnya harus diakui yang menunggu Rafinya untuk main dari babak pertama itu juga sangat banyak sampai hari ini. Ada Dukungan penampakan. dan harapan untuk Rafinya bisa main dari menit awal tuh nggak berhenti dari sosmed atau ya maksudnya dari komentar di lapangan langsung, Pak. Dan ya dengan kontribusinya Nermin masih akan berat rasanya Rafinya bisa mengamankan atau menggeser posisinya. Kecuali force major keadaan kahar, Nermin harus akumulasi atau amit-amit cedera gitu. Oh berarti kamu kemarin nggak bisa lihat latihannya semua, Mi? Gak bisa, Pak. Tertutup. Iya dari JP minta itu. Dan Nggak ada- latihannya nggak di di Mandala. Yes. PSIM tuh kemarin kayaknya ada, mereka kan latihannya selalu di Mandala, Yes, atau ada satu lapangan yang itu kayaknya Purwobinangun atau mana ya? Ya, Karena saya ngelihat dari landscape fotonya tuh ini bukan Yes. Nah, Kayaknya itu yang Purwobinangun itu. kan enek kuburan nih kayaknya. Gak tahu saya. Iya. Mungkin itu. Purwobinangun lapangan yang ada main ini loh. Oh, yang itu. Iya. Oh, latihannya di situ, kok. Ya itu Purwobinangun ya situ. Oh iya iya. Itu etane kan kuburan ya. Iya. Ya toh, kena si Inje nggak berani parkir di situ. Oh iya, soal latihannya Reva menyatakan bahwa memang seminggu ini cukup intens. Para pemain cuma dapat libur 1 hari, hari Senin. Hari Senin dok. Iya, di luar itu latihan full. Entah itu latihan di lapangan atau gym juga. Nggak ke gym juga. Iya. Udah. Mereka ada Ada jadwal- sesi iya, sendiri ada di gym. jadwal gym juga. Kalau gym biasanya pagi sih tapi Berarti ketat banget loh ini. harus diakui ya sih. Ya, Off day latihannya cuma JP. 1 hari. JP ini berarti disiplin berarti Iya. ya. Bahkan setelah match lawan Dewa, ya besoknya langsung main, langsung latihan. Nggak ada waktu jeda Nggak gitu ada. ya. Justru jedanya hari Senin, Pak. Tapi waktu setelah lawan Persita kalah Iya. 0-4 itu sesi jumpa pers sebelum pertandingan, setelah pertandingan lawan PSIM, lawan pas menang lawan Dewa, Iya. si itu ngomong si JP bahwa setelah pulang dari Tangerang, Iya. dia meliburkan pemainnya, Iya. nggak ada Untuk aktivitas kembali ke ya. keluarga, ya betul. Setelah itu dia balik lagi. Padahal itu persiapannya lebih singkat, jauh lebih singkat, singkat. ya. Karena main sama Tangerang Jumat, Rabu udah main sama Dewa. Dan kalau dilihat seperti itu Mi, aku bisa melihat kalau si JP ini nggak cuma
pinter dalam artian melihat apa ya, melihat sisi fisik ya. Iya. Tapi secara psikologis dia paham. Iya, karena Psikologis pemain dia paham. ya kalah 4-0 mentalnya mungkin andro, down, iya kan? butuh support dari Dan kalau keluarga. dipaksa untuk latihan malah pemainnya nggak fokus. Iya, iya benar. Ya kan? Makanya udahlah pulang dulu, kamu lupakan semuanya, Iya. lupakan sepak bola gitu kan. Iya. Udah kamu kembali ke keluarga, nanti dapat motivasi lagi, balik ke lapangan Iya. sudah fresh lagi. Iya. Terus Itu saya pelatih iya, pintar itu. saya nanya ke Reva juga, maksudnya kemenangan pekan lalu sama Dewa tuh sesuatu yang penting. Hmm. Tapi juga sudah dilupakan, sudah move on. Hmm. Sekarang fokusnya yang menghadapi laga selanjutnya lawan Persik. Ya. Persik memang sekarang mungkin secara klasemen di bawah Masih di PSIM, bawah, ya. tapi mereka juga sama sekali tidak menganggap remeh itu. Bahkan secara pribadi Reva tuh memplot beberapa pemain Persib yang dia waspadai. Siapa aja Mi? Salah satunya Lugu. Lugo itu mantan pemain PSBS Biak. Iya, penyerang. Iya, bagus ya. Penyerang gelandang serang ya kalau nggak Gelandang serang. nomor 10. Salah satunya dia. Terus ya maksudnya beberapa pemain saya lupa namanya siapa ya. Otto. Asing Bayu juga. Otto. Oh, bukan. Satunya Pedro Matos tuh siapa ya? Pokoknya ada satu pemain asing lain yang dia sebut. Jadi intinya dari Ezra juga ada di oh ya, Ezra Walian kapten juga kan ya? kapten juga, dia winger juga. Iya. Dan dia lama di Ayak. Dia paham gaya mainnya Van Gastel, dia paham gitu kan. Iya. Cuma yang paham kan cuma Ezra aja. Yang pemain lain kan nggak paham. Iya benar. Tapi intinya maksudnya PSIM pun juga tidak menganggap remeh Persik walaupun sekarang trennya Persik mungkin kurang optimal di dua laga terakhir gitu. Dan ya siap mengunci kemenangan lagi, sekali lagi itu biar modal optimismenya bisa terbawa di awal November derby Mataram. Ya. Dan ini kalau saya lihat ya, Persik itu ini memang tim yang posisinya masih di bawah. Iya. Tapi karakter permainannya juga bukan tim yang mudah kalah. Iya, iya betul. Setuju. Kita lihat kekalahannya dia kan selisih margin golnya tipis. Iya. 2 maksimal 2. Iya, maksimal 2. Nggak pernah mereka kalah di atas 4. Dan secara garis besar permainannya itu masih cukup enak dinikmati loh. Iya, terstruktur. Persik. Iya. Meskipun terstrukturnya ini tidak seperti PSM ya. Iya, iya, iya. Mereka ya ada ibaratnya wong nyupir ki nek grudal grasule lah. Kalau PSM kan wis mulai rada lincah iki nyupire gitu kan. Tapi kalau Persik ini masih kedandapan gitu, kadang duduk gitu kan. Kadang rem dadak gitu kan. Nah, ini saya lihat tapi tim ini sulit dikalahkan. Dan lawan tim-tim promosi, tim ini juga menggigit loh. Mereka menang lawan Persijap Jepara. Iya. Ya Nah, kan? Bang Bali juga kan. Nah, di Bang kandangnya Bali Bali. juga. Iya. Dan waktu itu Bali sedang prime-nya itu. Iya. Karena di awal musim Iya, pertandingan pertama. Iya, iya benar. Dan kita kan nggak expect kalau Bali itu bisa kecolongan lebih dulu. Iya. Dan nah ini melawan Bali itu pengalaman berharga bagi Om Kim Sui. Ah. Karena gaya mainnya, Iya, iya betul. karakter permainannya PSIM ini sebenarnya kan nggak jauh beda Iya, dengan betul. Bali. 11-12 lah. Iya, dan Om Kim Sui ini sudah bisa meredam ketajamannya Bali. Iya. Nah, kemungkinan besar besok ya Persik ini malah justru akan menunggu. Oke. Mereka nggak akan berani main terbuka. terbuka, tapi menunggu. Seperti yang sudah dilakukan Persita, Borneo. Borneo, dan sistem seperti itu sudah mereka terapkan lawan Bali Iya, iya. dan efektif gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin peta kekuatannya PSIM, ya itu tadi kita sudah sempat bahas panjang. Tapi kalau Persik sebenarnya mau menganalisa kelemahannya PSIM, ya harusnya menonton laga lawan Borneo dan Persita. Iya. Karena dua tim ini melakukan kontra strategi Yang yang sama. Betul. Iya, sama, dan itu yang belum dipecahkan oleh Van Gastel. Iya, untuk Iya. meng-counter itu ya. Kemarin dia menang lawan Dewa karena Dewa main terbuka. Iya, betul. Ya kan? Iya. Dewa dengan siapapun mereka yang mainnya Iya, seperti benar. itu. Iya, benar. Ibarat kayak dulu Tottenham dilatih sama Postecoglou itu. Iya, benar. Ya kan? Main siapapun ya mereka pertahanannya tinggi gitu kan, nggak Iya. peduli. Sejauh ini memang iya ya, PSIM kalah 2 kali dengan tim-tim yang Defensif. sabar Iya. sabar membangun serangan Nah, pelan-pelan dan dari defensif belakang. belum ya. Iya. Terus direct ball. Iya, Iya. seperti itu. Jadi ya itulah yang nanti ya inilah PR Iya, terbesarnya Van Gastel sebenarnya. Untuk bisa mengantisipasi skema itu ya. Dia menyusun tim, membangun tim itu dengan baik. Tapi tim-tim lain ini juga bisa melihat bahwa ada celah. Iya. Ada celah dari sistem yang dibangun oleh Van Gastel ini. Karena sekali lagi cara dia main ini membuat ada celah yang cukup lebar.
antara kiper dengan pemain belakang. Iya, iya. Nah, sementara Cahya ini bukan tipikal kiper yang berani keluar sarangnya. Tidak suka build up dari belakang. Ya, tidak hanya itu. Dia saat jarang sekali misalnya pertahanannya tinggi, Iya. dia tuh keluar dari kotak penalti. Iya, Enggak, harusnya dia berani naik. Iya, tapi dia di sarangnya Iya. 16 besar tuh. Iya, iya memang itu beresiko. Iya. Beresiko kalau misalnya ada lawan yang dapat bola kemudian syuting. Iya. Cuma kan kemungkinan itu kecil. Iya, iya, gitu betul, kan. Tapi saya tuh juga menyoroti nih Pak, back-backnya PSIM, utamanya back tengah, Heeh. Yesaku, terus kalau Ramos sebenarnya belum. Tapi kalau misalnya kayak kemarin Teddy dimainkan di 2 pertandingan, back passnya tuh bikin deg-degan. Iya. Untungnya di beberapa momen Cahya mainnya bagus terus, tapi kan kita juga nggak bisa mengandalkan berekspektasi seperti itu. Cahya akan selalu bisa nepis tendangannya gitu. Iya. Ya harusnya back pass-nya, formnya itu harusnya dibenahi dulu. Atau kalau emang panik banget dan nggak yakin bisa back pass secara bagus ke kiper, Ya nggak usah. buang aja, main aman Nah, aja. cuma pakemnya laki-laki ya, Ya, kita gaya mainnya Van Hastel itu nggak suka dia. Kalau Iya, asal buang, asal tendang itu dia Iya. nggak suka. Kalau nggak rasional Ya, tujuannya. sehingga pemain terutama pemain belakang memang dituntut punya apa namanya Kualitas, intelijensi iya. yang tinggi. Betul. Termasuk ya kalau PSIM untungnya besok Ramos bisa main karena waktu itu sempat kita bahas dia passingnya salah satu yang tertinggi. Ya, untuk back dia paling bagus lah bisa dikatakan saat ini. Progresi passingnya juga akurat. Jadi ya kalau saya pribadi sih cukup optimis menatap laga besok. Menang berarti Mi. Menang. Optimis. Skornya piro Mi? Beranilah 2-0. 2-0 ya. Untuk Oke. PSIM. Oke, kita buka lagi nih. Oh ya, Ya, tebak skor. tebak skor ya. Kemarin sudah dikirim ya Nu? Ada yang menang? Ada. Ada iya, kemarin ya ada. Payung. Oh iya benar. Payungnya Saya sudah lupa kita ya. kirim ya. Tadi Iya, dikirim. Nanti kalau memang sudah diterima silahkan kirim foto ya, nggak apa-apa. Terus apa namanya? Besok juga ada merchandise lagi. Kita masih banyak. Iya. Kalau PSM banyak. PSS City gitu loh. Maksudnya aku bingung kan gerai apa gitu kan. Paling yo jersey nih PSS ya. Iya. Kalau PSM itu banyak. Kita ada parfum, Ya, ada payung, ada payung, ada shawl, gelas. ada gelas, ada mug gitu. Kita ada semua, topi juga ada gitu kan. Kaos-kaos di luar jersey Iya, banyak. merchandise betul. Hoodie, jaket. Ada Hoodie jam apa ya? ada jam Jam dinding dinding, banyak Iya. itu. Nanti satu-satu kita anukan. Iya. Berapa menit tuh? 1 jam. Wih, 1 jam nih. Jangan berapa Pak prediksinya Pak? Kalau saya nggak berani memprediksi. Ya saya sih prediksi saya berharap nggak kalah lagi lah. Tapi kalau imbang ya agak merugikan. Merugikan tim karena ini punya peluang untuk naik. Iya betul. Ya kan kalau kebanyakan imbang di kandang itu juga nggak bagus. Iya. Karena Nggak mental bagus. pemain nanti akhirnya Ya, berpengaruh. akan rugi. Iya. Saya berharap bisa menang besok. Saya cukup optimis menang sih. Ya, cukup menang 1-0 saya udah oke. Iya. Gitu kan. Berapa Dan saya skornya? pikir saya pikir skornya juga nggak terlalu lebar ya. Paling maksimal ya 1 atau 2. Karena sejauh ini PSM juga belum pernah menang besar dikatakan. Iya. Defisitnya maksimal selalu 2 gol. Nah, ya paling 3 lah. Bisa cetak gol 3 lawan Bali kan. Iya, tapi kan kemasukan 1. Masukkan 1. Nah, PSIM ini sekali sebelum kita tutup ya. PSIM ini punya agregat gol yang cukup buruk. Iya. 11-10. Iya. Berarti kan cuma surplus 1 gol. Iya benar. Nah, ini agak agak riskan juga. Iya. Maksudnya tim dengan posisi di atas, tapi selisih golnya ini buruk sekali. Tipis ya. Iya kan? Nggak produktif amat gitu. Iya, dan kebobolannya angkanya juga cukup. Iya, 11-12 sama Iya, yang dimasukkan. ini bahaya gitu Iya. kan. Nah, kita berharap ya tajam di depan enggak, tapi bocor di belakang sering gitu lah. Iya. Ini mungkin ya harus diperbaiki lagi gitu. Oke, mungkin itu ya. Oke. Sudah 1 jam. Saya pikir cukup. Ini sekali lagi kita di mana nih? Kita di JSC Mini Soccer sekali lagi buat teman-teman yang punya klub mini soccer atau komunitas sama teman-teman sekolah, teman kuliah mau kumpul bisa datang langsung ke sini ya buat mini soccer atau mau
main bareng tim Radar Jogja juga boleh. Nanti kalian misalnya punya tim. Gue main gue. Nah, saya mendokumentasikan. Malah tuh, boy. Bisa datang langsung ke JC Mini Soccer ya, ini lokasinya Aku sangat wani strategis. main Kalau mini soccer saya berani sih. Oh, lapangan gede aku ya wani. Lapangan gede kok. Wah, ijolan umur piye? Matur nuwun kalau lapangan gede. Oke ya Mi ya. Oke. Oke, sekali lagi kita di JEC Mini Soccer NKW. Ya. Nah, silakan kalau mau main di sini, asik tempatnya. Kalau misalnya on the spot bisa loh di sini. On spot gimana maksudnya? Nah, maksudnya kalau misalnya ada slot kosong bisa on the spot di sini. Langsung ya. nggak perlu Dan reservasi. 24 jam katanya. Mau main jam 1 malam, jam 2 malam boleh. Subuh juga bisa. Oke ya. Oke. Oke, gitu aja. Siap. Teman-teman, terus pantau dan pantengin terus kami ngobrol ya, meskipun banyak anfaedahnya gitu kan. Jangan lupa tebak skor Jangan sebelum lupa kick off. skor. Kita juga masih nanti setelah pertandingan kita juga review lagi Oh iya, betul. PSS kita bareng Mas Kopong yang memang Kopong, dan kalau Fahmi ini rodok isi ya kan, meskipun bentukannya ya 11-12 gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no change. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, 5 minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.